Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Jadi yang masih disorot, yang masih membuat kubu sana tidak terima yaitu kepada Densu dan Pablo Semeton ya. Yang katanya sih ini adalah sesuatu sandiwara yang diciptakan begitu sehingga donasi itu dialihkan begitu. Tapi yang menarik kemarin pernyataan dari Bang Densu. Jadi kalau Agus mau untuk berobat silahkan datang ke sana, dan itu juga yang diungkapkan oleh Bang Pablo sekarang ya, untuk bagaimana Agus kalau berobat ya datang saja ke Pablo. Tapi pernyataan Pablo langsung dibantah oleh Farhad begitu. Jadi pertanyaan, maunya apa sih begitu ya? Jadi menarik untuk reaksi Semeton, gimana videonya? Ini dia. Selamat menonton, jangan lupa like, subscribe, komen, dan skip. Kalau Agus masih mau uang, nggak begitu caranya. Dari pihak Densu sudah membuka pintu begitu besar gitu. Kalau Agus mau uang gitu ya, untuk melanjutkan hidupnya, untuk pengobatan, bahkan Densu membuka pintu selebar-lebarnya. Agus silakan datang ke Densu, datang ke sana, tagih janjinya Densu, pasti dilaksanakan. Itu poinnya. Bahkan saya secara pribadi pun kalau memang dibutuhkan untuk membantu Agus, saya siap. Tapi dengan cara-cara yang baik. Tidak menggunakan cara-cara yang masih agak jago lah gitu. Di sini kita nggak ada yang jagoan. Di sini tidak ada menang atau kalah. Kalau pihak lain bilang kami merasa menang, kami merasa kalah, kita nggak ada di sini merasa menang atau kalah. Kita ini semua manusia biasa, yang mana kita semua ini pada saat melakukan sebuah upaya atas dasar moralitas. Apalagi ini urusannya adalah urusan donasi. Kami paham apa yang dirasakan oleh Agus, kami paham apa yang ada di dalam isinya, isi hatinya Agus. Kami mencoba untuk berlaku adil. Maka kalau memang Agus mau, kami buka pintu selebar-lebarnya. Kalau mau datang, silakan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, boleh, silakan. Berarti kalau misalkan dia mau berobat itu secara pribadi aja ke Bang Densu atau gimana, Bang? Ya secara pribadi aja, secara pribadi, karena ini adalah persoalan kesehatan Agus. Itu kan menjadi yang prioritas utama begitu untuk keberlangsungan hidup Agus. Karena Densu sudah menyampaikan bahwa dia siap gitu kalau memang seandainya Agus mau uang, datang ke dia akan membantu. Termasuk saya juga siap untuk membantu Agus. Tapi bukan persoalan ini akhirnya dipanjang-panjangin, menunjukkan ego bahwa nggak bisa seperti itu, ngotot-ngototan. Maka ujung-ujungnya nanti Agus yang akan menjadi korban. Itu sih poinnya. Kami hanya mengkhawatirkan Agus menjadi korban, dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk kepentingan nama pribadi segelintir orang. Itu yang kita sayangkan. Kami selama ini tidak ingin berkoar-koar di sosial media. Kami tidak mau menjadikan persoalan ini menjadi panjang gitu, bukan karena kita takut, karena nggak penting gitu. Bagi kita persoalan ini sudah tidak penting lagi untuk kita bahas di ruang publik. Tinggal Agus coba duduk merenung, introspeksi. Apakah selama ini tindakan-tindakan yang sudah dia lakukan itu sudah benar? Apakah tidak ada cara lain dengan dengan apa yang sudah dia lakukan selama ini? Saya tuh ya, kalau jadi Agus, kalau kita sudah melakukan satu upaya tidak berhasil, lakukan kedua kalinya dengan upaya yang sama tidak berhasil, lakukan upaya ketiga kalinya dengan cara yang sama juga tidak berhasil, berarti yang bermasalah bukan orang lain tetapi upayanya yang salah. Harusnya yang diperbaiki di dalam diri. Yang harus diperbaiki adalah kita sendiri. Apakah upaya itu harus kita rubah untuk mencapai suatu tujuan yang lebih baik? Kan itu poinnya. Mungkin ada pihak lain nggak sih Bang yang terlibat dalam pencabutan gugatan ini sendiri? Pihak lain gitu? Pihak lain Pihak lain yang terlibat, mungkin pihak baru yang terlibat sampai akhirnya memutuskan buat cabut gugatan gitu. Saya sudah sampaikan ya. Jadi gitu. begini ya, kita sudah sampaikan. Ini didasari oleh karena moralitas dan etika serta naluri, sehingga kita merasa sudahlah. Tentu memang dalam hal ini juga kita sangat merasa seharusnya Agus itu mendapatkan pengobatan lebih dahulu, tapi karena sudah tidak lagi, terus uang sudah digunakan ke sana, masa iya kita harus melakukan Agus lagi? Ini kan bicara moralitas, karena kita memang merasa peduli kepada saudara Agus, gitu ya.
Namun demikian, kalau dikatakan ada tendensi karena adanya pihak lain, kami meyakinkan tidak ada tendensi kepentingan pihak lain di sini. Ini murni oleh karena dasar kemanusiaan, gitu ya. Dan jangan khawatir ya, dari pihak yayasan juga itu ternyata telah membuat satu lembar surat. Saya diberikan surat tersebut itu tanggal 13 kemarin, di mana isi suratnya adalah dari pihak yayasan masih bersedia bahkan menjamin untuk mengobati Agus akibat dari satu perbuatan pidana yang dialami oleh Agus, yang mana akhirnya Agus itu menjadi korban. Agus tidak bisa melihat terkait dengan kulitnya, dia siap untuk membiayai itu. Yayasan siap untuk membiayai itu, dan itu dituangkan ke dalam satu surat tertulis, yang mana surat tersebut merupakan surat keputusan, dan itu dijamin oleh ketua yayasan. Simple. Jadi sebenarnya nggak ada persoalan di sini. Agus kalau masih mau menggunakan itu ya silakan. Bisa datang ke yayasan, bisa datang ke Densu, bisa datang ke saya secara pribadi. Itu sih poinnya. Tapi udah komunikasi sama para donatur belum Bang terkait hasil riset hari ini seperti apa? Terus tanggapannya dari mereka seperti apa? Oh ya sudah. Sudah. Jadi bahkan kami videokan. Terkait dengan report terakhir, mencabut dan lain-lain, itu ada videonya. Sudah kami simpan. Dan semua menerima juga ya Bang ya? Semua pasti menerima, kalau nggak mungkin kita melakukan satu bentuk langkah hukum, upaya hukum yang justru itu nantinya menyiram kotoran di wajah sendiri kan. Kita juga nggak konyol kan. Intinya gini lah, orang di luaran sana jangan merasa dirinya paling hebat. Kita juga nggak merasa diri kita paling hebat kok. Jangan merasa diri mereka tuh yang paling tahu, paling jago gitu ya. Untuk mengetahui sesuatu perlu dibangun yang namanya komunikasi. Perlu dibangun komunikasi, coba untuk kita menggunakan kacamata orang lain untuk menilai diri kita. Banyak orang yang selama ini berkaca hanya di cermin rumahnya saja. Benar juga ya apa yang disampaikan oleh Bang Pablo begitu. Jadi kalau kita analisa begitu, kalau kita bisa menyimpulkan, timbul satu pertanyaan mungkin semeton ya. Yang pertanyaan ini dari dulu sebenarnya ya. Jadi maunya Agus sekarang apa begitu kan? Apakah tapi yang jelas bahwa kalau saya berkesimpulan, mohon maaf semeton ya, bahwa Agus murni dimanfaatkan. Karena kita lihat sendiri sekarang begitu banyak pengacara-pengacara dari pihak sana yang diorbitkan di kasus Agus ini begitu. Kalau Agus murni mau uangnya kan sudah ada solusi, walaupun memang yang digembar-gemborkan sekarang bahwa uang Agus itu disalahgunakan lah. Kalaupun di sana juga dinyatakan bahwa pembukaan donasi kemarin itu tidak ada izinnya, kalaupun itu terjadi tapi masih kekeh untuk meminta uang itu begitu. Jadi ada solusi kemarin yang luar biasa memang yang disampaikan oleh Bang Densu ya. Kalau Agus mau pengobatan, kalau Agus mau untuk biaya hidup, tinggal menghubungi Bang Densu. Jadi selesai persoalan. Dan sekarang juga dipermasalahkan adalah 400 juta kemarin yang diberitahu oleh Bang Densu dari Super Tank itu begitu. Sekarang itu dibahas lagi begitu. Jadi sekali lagi, ngapain sih pakai jalur hukum begitu ya? Tinggal datangin saja secara pribadi, Bang Densu saya mau uangnya, Agus datang ke sana, udah selesai sebenarnya. Jadi memang benar ya, Agus memang sudah mungkin sekarang sudah kaya sehingga tidak butuh uang ya. Jadi Agus hanya butuh ketenaran saja sebagai pengorbit dari pengacara-pengacara baru begitu ya. Makin menarik sebetulnya, dan sekarang coba kita dengarkan pernyataan dari Bang Farhat begitu ya tentang statement dari Pablo. Ini dia. Ya. Oke Bang, hari ini kan telah diumumkan juga hasil persidangan di PN Tangerang nih, gimana nih Bang? Dari awal kita katakan mereka itu semua kalah sama kita. Gugatan ini adalah gugatan yang sengaja dibuat-buat dari dua orang yang kita lagi kita minta ya, saya sebutin namanya ya. Jadi kita nggak mau main-main dalam perkara ini gitu. Apakah benar? Apakah benar Pita Rahmalia? Bisa dia? Apakah benar Pira Rahmalia, kelahiran Bogor 10 Desember 2000, perempuan,
nomor KTP 371055102004x16 Tiburial di Parigi, Kecamatan Kota Bogor Utara. 2. Lestari, Bogor, 24 November tahun 1998. Pabuaran, Kecamatan Megamendung. Pira Rahmalia, Lestari, apakah benar kamu dua orang yang memberi kuasa dengan tanda tangan yang ada ini, tanda tangan basah ini, yang kami duga juga palsu, yang kami duga ya. Nah, kalau benar kamu adalah orang yang repotkan Agus menggugat ya, dua orang doang, dan gara-gara gugatanmu ini uangnya Agus 1,3 miliar plus 400 dari super tanksnya Densu hilang, berarti kamu akan kita laporkan pidana. Kamu hanya menjegal, menghalangi Agus untuk berobat. Kamu memberi kuasa kepada Pablo dan kepada Dodi. Nih, benar nggak tanda tangannya nih? Tanda tangannya mirip kayak di tanda tangan satu orang nih. Ya. Nah, apakah benar? Ini kita akan lagi validasi. Pira Ramalia Lestari, tolong Rizali lihat dia ini orang, dua orang ini transfer berapa? Mana bukti ini? Bukti transfer ini, mutasi di mana? Yang punya saya mana ini saya? Di bawah. Ya kenapa? Karena ini sangat penting gitu. Pablo ini keluar-keluar bahwa dia hakim sudah menyetujui memvalidasi 570 penggugat, padahal cuma 2 orang. Dan mereka mencabut gugatan hakim hari ini, menetapkan pencabutan gugatan. Main semua. Kita cari dari awal saya janji ya, saya hadirkan 570 orang ke pengadilan. Mana surat kuasa untuk cabutnya mana? Enggak ada, hanya hak mereka mencabut saya sebagai lawyer. Dan sudah dilaporkan ke pemalsuan, memberi keterangan palsu di depan pejabat. Dia harus membuktikan 500 orang nanti. Silakan disuruh datang dari seluruh provinsi Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Mereka dilaporkan oleh Farhad Abbas sebagai orang jahat, orang yang menakut-nakutin Agus, menguasakan Agus, memberi kuasa kepada pengacara untuk melaporkan Agus pidana dan menggugat Agus perdata. Sebelum dicabut, uang udah habis dan mereka setuju. Mereka bilang uang sudah sah tanpa melibatkan Kementerian Sosial. Ya, betul nggak teman-teman semua? Dan mereka ini jelas dan nyata sudah mengaku awalnya uang Agus cuma 1,3 miliar, sekarang menjadi 1,7 miliar. Dalam keterangan persnya, Gary mengatakan ada 400 dana pribadi, dana CSR Beni Sumargo. Ternyata itu adalah dana penghasilan juga dari donasi. Kita tidak menyangka bahwa ada donasi tambahan yang akhirnya mereka diam-diam sembunyi-sembunyi. Ini terbongkar karena mereka takut bahwa akan saling bongkar. Selama ini mereka memanggil dan ada rekamannya bahwa Agus mau nggak dikasih 300 juta pembicaraan antara DS dengan Wawa. Ternyata uangnya Agus juga. Berarti Agus ini uangnya 1,7 miliar. Dengan bangga dan sombongnya mereka mengatakan uang itu sudah dihabiskan di sana dan menyelesaikan persoalan ini. Jadi kita minta, sudah kirim surat ke Badan Disabilitas Nasional ya, Komnas. Sudah minta Komnas Disabilitas Indonesia untuk serius ya Pak ya. Ini mungkin adalah salah satu-satunya kasus pertama
dari sekian ratus juta penduduk Indonesia, Agus adalah kasus penyandang disabilitas yang terzalimin, ya. Yang digunakan namanya untuk ngumpulin uang, tapi uangnya diambil untuk manfaat yang lain, bukan buat Agus. Nah itu aja. Jadi saya tidak ikut campur dalam laporan pidana. Silakan teman-teman yang berbicara. Silakan kalian berkreasi bagaimana orang-orang yang menghabiskan dana Agus itu nggak nyaman tidurnya karena mereka mengerjakan, mereka mempermainkan orang buta. Mereka memakan hak yang harus dimakan oleh Agus, tapi dimakan ke orang-orang lain walaupun bukan mereka yang makan. Abang, ini kan bisa dibilang kan gugatan tersebut telah dicabut oleh pihak donatur. Pencabutan mereka itu adalah kekalahan dan kemenangan bagi Agus. Mereka kalau ditanya kamu yang suruh habis enggak? Karena dalam pencabutan itu jelas-jelas Pak Risman mengatakan mereka punya uang itu buat Agus, tapi dihabisin oleh pihak hanya menggunakan Pablo. Kedua, kita minta supaya Pablo menyerahkan ijazahnya. Kita minta supaya Pablo ya, dan perguruan tinggi mana ini Pablo ini? Coba teman-temannya yang tahu kuliah di Indonesia, Pablo ini pernah diwisuda di mana, kuliah di mana, dosennya siapa, sebutin ya. Dia organisasi advokatnya apa? Diteliti kembali. Kita minta kepada kantor Pak Risman untuk memvalidasi lagi datanya, karena ada beberapa temuan. Ini orang ngaku pengacara tapi nggak pernah datang mau sidang, tungguin dia datang. Kedua, karena kita tanya sama Pak Risman nggak tahu dianya, jadi hanya ada dan dia nggak datang. Saya takutnya dia cuma ngaku-ngaku pengacara. Kemudian yang mangkir dari panggilan pengadilan itu adalah Denny Sumargo. Denny Sumargo mangkir, nggak datang 2 kali. Walaupun akhirnya cabut. Ada apa? Emang dia udah tahu akan dicabut? Kalau Farhad Abbas nggak pernah mangkir. Saya memang sudah damai, tapi mereka masih ngerjain saya. Masih disuruh-suruh polisi manggil saya. Katanya saya kalimat hajar itu mengancam jiwa, memeras. Denny Sumargo merasa terancam. Pemerasan dengan pengancaman oleh Farhad Abbas. Ya. Saya menyarankan lain kali kalau bikin laporan, bikin somasi dulu ya. Apalagi sudah klarifikasi. Jangan pakai pengacara abal-abal. Ya. Pengacara yang menyarankan kliennya ini terbukti ya. Ya. Nggak ada lagi komunikasi, nggak ada lagi mediasi. Silakan. Saya tantang, saya nggak takut. Kemarin saya cuma pura-pura takut. Kalau saya udah pura-pura takut, berarti saya nggak takut. Ya. Oke? Silahkan pakai ahli terbaiknya. Kemudian, nggak usah atur-atur polisi, ya, nggak usah atur-atur polisi. Silahkan datang ke kantor polisi. Yakinkan di mana Farhad Abbas mengancam. Kalimat apa yang membuat terancam? Terpenuhi nggak unsurnya? Jangan hanya sekedar menggunakan pengacara abal-abal yang kerjanya membocor-bocorkan, bilang Farhad mangkir 2 kali. Saya nggak pernah mangkir dari jadwal, ya, tidak ada. Mana buktinya saya pernah mangkir 2 kali? Di mana? Tapi di pengadilan yang nggak datang siapa kan? Yang mangkir siapa? Jangan mangkir bilang mangkir. Oke. Yang lain mungkin ada yang ingin menambahkan? Oke, aku pindah ya, boleh supaya bebas ya. Bang Rijaldi mungkin? Bentar, dulu. Silakan. Jadi segitu sebetul videonya ya. Semoga videonya bisa memberikan nih ya. Karena bagaimanapun juga sekarang kasus ini sudah mau menemukan titik akhir seakhir-akhirnya lah begitu semeton ya. Karena banyak juga yang udah mulai nggak respect apapun yang terjadi sekarang ya udah gitu. Kita lihat juga dalam setiap live yang dilakukan oleh Agus juga banyak hujatan di situ dan semakin kesini ya semakin sepi begitu ya. Mudah-mudahan itu terjadi. Lebih baik kita fokus kepada kasus yang lebih bermanfaat begitu ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.